Saya senang banget melihat wajah sumringah Presiden Jokowi di televisi ketika menyambut tamu-tamu agungnya di acara G20 di Bali. Saya tahu Presiden itu capek banget. Habis perjalanan dari luar negeri, terus ke Solo menyambut teman akrabnya Mohammed bin Zayed, Presiden Uni Emirat Arab di Solo, dan langsung berangkat lagi ke Bali untuk menyambut tamu-tamu agung dari berbagai negara. Mungkin karena saking capeknya dengan istirahat yang minim dan agenda yang sangat padat, Bu Iriana sempat terpeleset di tangga pesawat. Presiden Jokowi patut bangga. Kabarnya acara G20 di Bali itu jumlah kepala negara yang datang adalah yang terlengkap dari acara-acara G20 di negara lainnya. Tapi tetap minus Putin, Presiden Rusia, karena kabarnya Putin tidak ingin didesak soal keputusannya menyerang Ukraina dan perang ekonominya dengan Eropa. Ada sih yang sempat nyinyir di Twitter, dia bilang, apa sih gunanya pertemuan G20? Acara itu saja menghabiskan dana hampir 700 miliar rupiah. Bukankah itu pemborosan anggaran negara? Oke, saya jawab ya. Pertemuan G20 atau pertemuan 20 negara berkembang dan maju di Bali itu punya dampak ekonomi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung karena dengan banyaknya kepala negara dari 20 negara di dunia datang ke Indonesia, mereka membawa rezeki buat ekonomi di Bali. Diperkirakan ratusan tamu negara yang datang ke Bali membawa dampak ekonomi sebesar 7 triliun rupiah buat UMKM, hotel-hotel, dan transportasi. Bali yang sempat terpuruk ekonominya karena pandemi selama 2 tahun, beberapa minggu ini seperti pesta pora kedatangan tamu negara. Hotel di mana-mana mahal dan penuh. Mobil travel disewa juga dengan harga mahal. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan yang bikin orang-orang di Bali bisa bernafas lega sesudah tercekik karena pandemi dulu. Keuntungan langsung kedua, nama Indonesia dibicarakan di seluruh dunia karena adanya pertemuan G20 ini. Indonesia sudah dianggap raksasa yang baru bangun tidur karena kekuatan ekonominya ke depan akan menjadi mercusuar di Asia Tenggara. Sedangkan untuk keuntungan yang tidak langsungnya, dengan harumnya nama Indonesia, maka investasi di luar akan masuk. Selain itu, keamanan di Indonesia akan jadi bahan pertimbangan negara luar untuk investasi di sini. Apalagi sesudah di Turki kemarin ada bom bunuh diri. Tapi Indonesia dengan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia ternyata aman-aman saja. Jadi pantas Presiden Jokowi gembira. Selain sebagai presiden, Jokowi ini sebenarnya marketing yang handal. Dia tahu bahwa pertemuan G20 ini adalah panggung buat Indonesia mempromosikan dirinya. Kalau pertemuan ini sukses dalam penyelenggaraan, maka akan banyak kepala negara yang berhubungan dengan dia untuk bisa kerjasama. Apalagi Indonesia sedang menyiapkan calon ibu kota negara baru yang sedang butuh investasi yang sebesar-besarnya. Karena itu kita ucapkan selamat kepada negeri kita sendiri yang sudah berhasil menyelenggarakan pertemuan internasional yang akan membawa nama harum bangsa. Kita seharusnya bangga pada negeri kita sendiri, bukannya membangga-banggakan negara orang lain dan menjadi budak dari budaya mereka. Selamat Indonesia, saya angkat secangkir kopi untuk kalian semua. Gaspol. Selamat pagi, dan ini saya
saya nyatakan KTT G20 dibuka. Selamat datang di Bali, selamat datang di Indonesia. Merupakan kehormatan bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah KTT G20. Saya paham perlu upaya yang luar biasa agar kita dapat duduk bersama di ruangan ini. Para pemimpin yang saya hormati, dunia sedang mengalami tantangan yang luar biasa. Krisis demi krisis terjadi. Pandemi COVID-19 belum usai. Rivalitas terus menajam. Perang terjadi. Dan dampak berbagai krisis tersebut terhadap ketahanan pangan, energi, dan keuangan sangat dirasakan dunia, terutama negara berkembang. Masalah hukum jangan disepelekan. Jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan hukum mencukupi dan harga yang terjangkau, maka 2023 akan menjadi tahun yang lebih suram. Tingginya harga pangan saat ini dapat semakin memburuk menjadi krisis tidak adanya pasokan pangan. Langkah pupuk akan menyebabkan gagal panen di berbagai belahan dunia. 48 negara berkembang dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi akan menghadapi kondisi yang sangat serius. Selain itu, kita juga melihat tatanan dunia dan hukum internasional juga sedang diuji. Yang mulia, hari ini mata dunia tertuju pada pertemuan kita. Apakah kita akan mencetak keberhasilan atau akan menambah satu lagi angka kegagalan?